Seminya sih tadi ya. Ajaran. Orang maksudnya seminya Oh, itu kan dewe mandiri ya. Kayak tempat dia. Iki sama ini. Ini mandiri. Saya sama. Ya, tak ada kanca-kanca wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu silaturahmi di bulan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita mengharap sahabat beliau kelak di yaumil akhir. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Sahibul Bait, tuan rumah yang telah bersedia tempatnya untuk pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik, jazakumullahu khairan katsiran. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang mendampingi putra-putranya dan adik-adik sekalian yang telah bersedia hadir pada saat ini, yang telah menyediakan waktunya sehingga terlaksananya acara pada sore hari ini, yaitu santunan anak yatim yang didukung oleh Rumah Syamil Quran Muslim Foundation dan Rumah Syamil Quran dan bekerjasama dengan Yayasan Insan Muslim Yogyakarta dan pengajian PMG, pengajian masyarakat pesantren masyarakat Kota Kedhi Yogyakarta, yang tepatnya setiap pekan malam Jumat seperti ini di tempat ini juga. Kemudian sebelum kita mulai pada acara pada sore hari ini, kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan tahfiz Al-Quran Surah Al-Naba oleh santriwan-santriwati RTT Laswi Mubarok Yogyakarta, Mas Aksel, Mas Fauzan, dan Mbak Lauzah. Hadir semua ya. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua PMG Kota Kedhi Bapak Riswanto dan selaku Sahibul Bait. Aku dengan Pak Riswanto nanti sambutan sebagai Ketua Pesantren Masyarakat Yogyakarta Kota Kedhi. Dan Sahibul Bait nggak boleh diwakilkan. Kemudian sambutan yang kedua yaitu Ketua Yayasan IMD Ustadz Dianto.
Kemudian acara yang keempat, penyerahan santunan dan pembagian buku Iqra oleh pertama Ketua PMJ Bapak Riswanto, kemudian Ketua Yayasan IMJ Bapak Dianto. Kemudian antara yang kelima yaitu acara ini berkisah dan doa oleh juru kisah Kota Gede Kak Untung Suropati. Kemudian yang keenam penutup, yang ketujuh buka puasa bersama selesai. Untuk menghemat waktu, marilah pada acara pada sore hari ini kita buka bersama dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama nih. Setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara yang kedua, pembacaan tahfiz Al-Quran Surah An-Naba untuk santriawan dan santriwati RTT Lapsi Mubarok Yogyakarta, Mas Aksel, Mas Fauzan, dan Mbak Lauzah. Kami persilahkan monggo ke depan sini. Ayo masuk. Saya Ayo Fauzan. Masuk. Lauzah di Lauzah. Misalnya di bawah lah, di bawah. Maju. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat An-Naba. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna sirajan wahhaja wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha
yazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kitaba jaza'an min rabbika adaan hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu kitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adiya lahur rahmanu wa qala sawaba. Dalikal yaumul haqqo faman ta'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum adaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah tadarus Al-Quran surat An-Naba dengan lancar, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Mereka dan kita yang mendengarkan juga akan mendapatkan syafaat. Amin. Jazakallahu khairan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua BMJ Pesantren Masyarakat Yogyakarta Kota Gede dan Sohibul Bait Bapak Riswanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Sumungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik-adik, ibu-ibu ingkang mugiaken putra-putrinipun ngaturaken sugeng rawuh. Kula selaku Sohibul Bait anggenipun menyediakan tempat mbok pilih kirang pas. Kula ngaturaken agung pangapunten. Kula selaku tuan rumah mboten saged matur kathah-kathah, cuma ngaturaken sugeng rawuh kepada adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga sore hari ini masih bisa menghadiri acara santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh IMC dan PMC Kota Gede. Mungkin itu sambutan dari tuan rumah. Banyak salah kata yang pangapunten dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Sohibul Bait. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Kemudian sambutan yang kedua yaitu Ketua Yayasan Insan Muslim Yogyakarta. Semoga Ustadz Dianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada Sahibul Bait dan Ketua PMJ pengajian malam Jumat. Rasa tadi gitu katanya. Versinya sebagaimana. Pengajian banyak versi pengajian malam Jumat kata Pak Pujo. Jadi PMJ itu pengajian malam Jumat gitu. Tapi apapun namanya, di sini adalah pengajian pesantren masyarakat Jogja Kota Gede. Kepada Bapak Rismanto kami haturkan jazakallahu khair maturun atas support dan doanya selama ini. Dan kami waktu itu juga modal nekat gitu, ini cerita udah nekat membuang Pak Ris untuk tempat dan sebagainya. Masalah dana dan lain-lain ya kita serahkan kepada Sahibul Bait. Itu pertama. Yang kedua adalah kepada para donatur yang telah menyelenggarakan perihal program program sayang anak yatim. Sebenarnya kalau kami mengambil bahasa itu sebenarnya pengennya sayang anak yatim. Kalau santunan itu sebenarnya identik dengan hanya memberikan uang dan sebagainya. Tapi kalau sayang, semua itu berawal dari cinta. Kita cinta kepada Allah dan kita kepada Rasulnya. Gitu. Artinya landasan kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya melalui sabda Rasulnya. Secara yang selanjutnya adalah kepada para adik-adik menerima bantuan program sayang anak yatim. Harapannya adalah pesan secara khusus itu adalah mari kita ahsanul amala, yaitu berbuat amal yang terbaik bagi kedua orang tua kita gitu. Kita berazam, bertekad, bercita-cita ketika cita-cita kita niatkan hanya untuk Allah dan Rasulnya dan untuk membesarkan nama orang tua kita dan mencari ridhonya, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Karena semua kegiatan aktivitas adik-adik itu tidak lepas dari doa-doa orang tua. Jadi siapa yang pertama kali dicintai? Allah. Yang kedua, siapa yang dicintai? Rasulnya. Yang ketiga, orang tua. Terus orang tua siapa? Ibu. Terus yang kedua siapa lagi? Ibu. Yang ketiga? Ibu. Yang keempat? Ayah, abi, bapak. Jadi Madrasatul Aulad itu pesantren atau masyarakat atau pendidikan pertama kali adik-adik itu adalah ada di ibu. Maka muliakan ibu-ibu, muliakan ibu kita, orang tua kita sampai 3 kali. Yang keempat baru ayah, abi, bapak dan sebagainya. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya adalah perihal tentang ini adalah program dari Yayasan Insan Muslim Yogyakarta yang beralamat, sebenarnya alamatnya di rumahnya Sebagiman, alamat resminya ini itu di alamat dalam RT 45 RW 10 seperti itu, Purbayan Kota Gede. Mungkin dan program-program yang ada di IMJ itu, ini program pertama kali itu adalah wakaf Al-Quran, yang kedua adalah PMJ Pesantren Masyarakat Jogja Kota Gede, yang ketiga adalah program RTT Rumah Tasir Tahfidz Al-Quran Ladzi Mubarak Jogja.
terus program-program yang lainnya. Yaitu insya Allah kita pernah berkolaborasi program wakaf, program sedekah beras, yaitu di Pundong dengan Bank Baitul Mal Bank Muamalat Indonesia. Seperti itu. Dan insya Allah kita program yang terbesok ada hari Sabtu 16 April 2022, yaitu kita berkolaborasi dengan Baitul Mal GMT GRS Timur Yogyakarta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada secara khusus Ariswanto matur nuwun jazakallahu khair. Semoga berkah dan menjadi amal jariah. Secara khusus kepada Bapak Ariswanto sekeluarga yang telah mendukung acara ini sepenuhnya, baik program-program yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah kepada adik-adik, khususnya tanamkan cita-cita setinggi mungkin. Bayangkan orang-orang tua kita, bayangkan orang-orang tua kita, ketika kita sukses maka kita banggakan kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua IMJ Insan Muslim Yogyakarta, Ketua IMJ. Dan program-programnya jelas tadi. Mungkin adik-adik juga kalau mau ikut RTT bisa ya, Kak? Kalau mau ikut RTT setiap habis maghrib di rumahnya tidak ditentukan, kadang di tempat Ustadz Yanto, Ustadz Untung, kemudian Pak Devi, itu habis maghrib bisa hadir gratis tanpa dipungut biaya. Cuma berangkat ngantar anak-anaknya di situ diajari tahsin, tahfiz Al-Quran. Jadi nanti setelah sampai minimal nanti akan hafal juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 dari surat An-Naba sampai Anas. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kelima, berkisah dan doa oleh juru kisah Kota Gede, Kak Untung Supramono sebenarnya. Untung Surapati. Untung Supramono. Kemudian nanti acara yang keenam penutup, karena nanti habisnya sampai sampai buka. Nah, jenengan nanti sekalian nutup, sekalian buka puasa, tadi selesai. Itu semoga sing rampungnya dengan kelompok mboten makan. Ngeten nggih, blenden lepas kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah pengawasan sonten, wabil khusus pengawasan program santunan anak yatim, monggo ingkang sepindah tansah kula panjenengan sami ngaturaken rasul kula panjenengan sami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi Ramadan ingkang kaping pinten? Berapa Dek? Sekarang Ramadannya sudah berapa? 12 apa 11? 13. Kalau di sini alhamdulillah 12 nggih. Mungkin ada yang 11. Menika kula panjenengan sami tasih masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan nanti kita sampai akhir hayat kita mudah-mudahan senantiasa berada di jalan Islam. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, sedikit nanti akan saya sampaikan. Sebenarnya kemarin
Pak Dianto dan saya sarankan untuk yang lebih oke ya, Ustadz Muntar, cuman karena beliaunya banyak kegiatan, jadi dia mengganti saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan adik-adikku semuanya, alhamdulillah adik-adikku ya, sore ini kita masih bertemu di sini. Di sini yang SMP mana? Yang kelas SMP? Coba angkat tangannya yang SMP. Gak usah takut, gak usah malu. Coba yang SMP. Lagi di SMP lagi sampul sepuh. Coba yang SMP mana? Yang SMP 1, 2, 3. Yang SMP kelas berapa? 2. Yang kelas 3 ada? Kelas 1 SMP kelas 2. Oh, kelas 1. Berarti kelas 1 sama kelas 2. Yang SD kelas 6 mana? SD kelas 6? SD kelas 6. Terus ada 3. SD kelas 5. Kelas 5 ada? Angkat tangan, nggak usah malu. Yang kelas 4 ada 2. Yang kelas 3 1, 2, 5. Yang kelas 2. Yang kelas 1 yang belum sekolah. Betul apa? Ternyata di sini anak-anak sudah SMP dan rata-rata SD. Mudah-mudahan nanti yang ada di sini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Allahumma amin. Adik-adikku semuanya yang saya cintai, hari ini saya akan sedikit bercerita saja, sedikit cerita biar apa? Buat motivasi adik-adik semuanya. Yang pertama, siapa yang tadi kesini berangkat sendiri? Coba ngacong. Yang berangkat sendiri, yang diantar sama ibunya, yang diantar sama ayahnya. Yang semangat ya, biar nanti semakin meriah. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Yang semangat, belum semangat. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Kalau kau sayang Allah bilang oke. Yang semangat. Kalau kau sayang Allah bilang oke. Gitu. Ternyata adik-adik kita sudah diingatkan sama Allah supaya apa? Supaya kita mencintai Allah dan Rasulullah. Sama siapa lagi tadi? Sama Pak Dianto, sama ibunya berapa kali? 2 atau 3? 3. Ibu. Terus siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Terus baru ayah atau bapak. Santri. Ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Karena apa? Tahu nggak? Ada yang nggak di sini yang lahir sendiri? Tiba-tiba udah gede? Ada nggak? Nggak ada. Dulu siapa yang di sini mau punya adik angkat tangan? Yang ibunya baru hamil ada nggak? Nggak ada ya. Ternyata santri. Di sebuah gubuk. Tahu nggak gubuk? Gubuk itu di sebuah rumah, yang rumah itu rumahnya dari gede dan atapnya terbuat dari jerami-jerami. Di situ ada seorang perempuan. Perempuan itu sudah agak tua, nengrung tua banget. Dia ternyata sedang hamil. Dia setiap sore dia duduk, dia termenung duduk sendiri sambil dia mengelas-ngelas perutnya. Dek, besok kamu kalau mau lahir jangan nakal ya dek ya. Begitu dielos-elos perutnya dielos-elos ditendang. Ada yang pernah lihat perempuan atau ada yang pernah melihat ibunya melos perutnya? Ya, dilus-lus. Dek, besok kalau kamu mau lahir jangan nakal ya dek ya. Perutnya ditendang. Sakit gak kira-kira ditendang? Sakit. Seperti itulah ketika kita semuanya mau dilahirkan ke dunia ini. Ibu kita mengandung berapa bulan? 9 bulan. Waktu bulan pertama ibu kita masih belanja di pasar, masih naik motor. Masih enak, masih enjoy. Bulan kedua masih enak naik sepeda. Masih enjoy. Bulan ketiga masih enak jalan-jalan. Jogging di box
saudara masih enak. Bulan ke-8 dia mau duduk sudah susah. Ya Allah. Dia merasa kesusahan. Ada yang tahu nggak kenapa kesusahan? Karena apa? Mengandung, perutnya tambah apa? Tambah gede, tambah apa lagi? Tambah besar. Yang tadinya cuma segini, tambah lagi. Lihat jalan jadi gini. Ya Allah, perutnya semakin gede. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu Allah mengingatkan kepada kita supaya kita menyembah kepada Allah dan dilarang menyembah kepada selain Allah, dan kita disuruh berbakti kepada siapa? Orang tua, terutama siapa tadi? Ibu. Kalau kau sayang ibu bilang oke. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta bulan? Siapa pembuat bakwan? Wah, pintar tangan. Santri. Ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena kita di dunia ini tidak ada apa-apanya, ya kan? Siapa yang tadi di sini mandi sendiri? Yuk dijawab ya. Siapa yang tadi mandi sendiri? Yang anak-anak aja, ibu-ibu betul gitu. Siapa yang tadi mandi sendiri? Yang semangat. Ini yang belakang juga semangat saya gitu ya, biar semangat ya, meskipun puasa harus semangat. Yuk, siapa yang tadi mandi sendiri? Yang mandinya pakai sabun wangi. Oke, mesti wangi ya. Kalau tidak pakai sabun wangi, rambutnya embuh ya kan. Santri. Ternyata Allah sudah kepada kita semuanya supaya kita disuruh menyembah kepada Allah. Santri. Siapa yang di sini seringnya main HP? Sering-seringnya jualan FF, ayo. Coba. FF apa nih? Terus apa nih? Waduh, Minecraft apa lagi? Stick war. Ya, ini diganti ya. Diganti, namanya diganti. Nanti di sini sudah ada wadahnya, ada RTT Lagi Mubarak. Itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu ya, habis maghrib. Nanti silahkan. Jadi sekarang jadwalnya untuk apa lagi, main game boleh. Selain hari itu silahkan ngaji di RTT Lagi Mubarak ya. Nanti yang ngaji Ustaz Edi, rumahnya jauh banget ya, rumahnya jauh di sana di Purwosari. Nah, santri, ternyata ibu kita yang sudah susah payah tadi itu, dia sudah mengandung kita dengan perut yang sangat besar. Dia mau duduk saja susah, apalagi dia berdiri dari duduk. Ya Allah, perutku sudah semakin besar ya Allah. Mudah-mudahan anakku nanti lahir dengan selamat ya Allah. Begitu dia setiap pagi dielus-elus, perut ibunya terasa bergerak-gerak. Dek, kamu udah mau lahir ya Dek? Dek, jangan nakal loh Dek. Dek, ditendang-tendang terus sama adiknya. Seolah-olah dia merasakan tendangan yang begitu hebat, seolah-olah dia merasakan pukulan-pukulan yang begitu hebat dari kaki anaknya, dan seorang ibu tidak merasa kesakitan. Santri. Oh la. Tepuk anak soleh. Ya, yang semangat diulangi. Tepuk anak soleh. Aku rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah.
Islam, kafir. Mudah-mudahan nanti kita semuanya ada loh yang tiba-tiba dia dilahirkan, seorang ibu tadi yang perutnya sudah gendut, semakin besar. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian dia memanggil ambulan. Semakin lama semakin jauh suaranya. Tangan PKU. Ibunya tadi diperiksa sama dokter. Dipamerkan pakai apa? Teleskop, apa namanya? Perutnya dipegang sama Pak Dokter. Ternyata sudah ada denyut jantung yang bergerak-gerak, denyut jantung yang berbunyi. Di situ sudah ada kehidupan. Ternyata santri, seorang ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan tadi, dia melahirkan dengan susah payah. Ada yang pernah merasa sakit perut? Siapa yang pernah sakit perut? Ada yang pernah kekenyangan? Siapa yang pernah kekenyangan? Pernah kekenyangan dan perutnya sakit banget ya? Seperti itu melahirkan. Begitu dia diperiksa, akhirnya dia melahirkan. Dia lahir seorang bayi yang lahir dari perut ibunya. Santri, makanya adik-adikku semuanya, kita harus berbuat baik kepada siapa tadi? Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga tadi siapa? Ibu. Sampai ke berapa? 3 kali. Karena apa? Ibu sudah bersusah payah melahirkan kita, bahkan bertaruh apa? Nyawa. Santri, siapa yang pengen masuk surga? Semangat yuk. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Gitu ya, yuk. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Ulangi. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Siapa yang pengen jadi juara? Saya. Yuk semangat. Yang besok pengen jadi juara? Saya. Yang semangat, diulangi orang semangat. Yang besok pengen jadi juara? Saya. Yang pengen jadi orang kaya? Belum semangat tuh, diulangi. Siapa yang besok pengen masuk surga? Saya. Yang pengen jadi orang kaya? Saya. Yang pengen jadi orang gila? Nggak semangat kok ya. Makanya yang semangat. Oke? Santri. Ternyata sang ibu tadi dia melahirkan bayi laki-laki. Woi, anakku ganteng. Begitu dia digudang, anaknya digendong sama ibunya. Adikku ganteng, anakku ganteng. Diapain coba? Dia tahu nggak? Dipipisin. Dek, kamu pipis ya. Kira-kira kalau dipipisin bau nggak? Bau. Sementara ibu kita baru ganti baju dipipisin. Kamu pipis ya? Nggak apa-apa. Kamu kan anak pintar ya kan? Dipipisin tidak apa-apa ya kan? Ibu kita dipipisin nggak apa-apa. Ibu kita ditendangin nggak apa-apa. Ibu kita diapain lagi? Digigit nggak apa-apa. Santri, ternyata itulah susah payahnya ibu kita. Makanya kita sama ibu kita tidak boleh berbuat apa? Tidak boleh berbuat apa? Nakal, apalagi? Tidak boleh buat nakal, apalagi? Durhaka, apalagi? Melawan, apalagi? Membantah, apa nih? Nggak boleh nakal, nggak boleh membantah, nggak boleh durhaka, nggak boleh cerewet, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh maido, nggak boleh apa? Dek, kamu tadi kan disuruh ibu belanja tadi, kan uangnya 5.000, disuruh beli garamnya kan cuma 2.000, yang 3.000 mana dek? Dek, mama itu kan belinya kan cuma 5.000.
kalau ngomong sama ibu harus pelan-pelan, oke? Oke? Oh la la la. Oh, Lili. Yuk, sekarang Kak Anton mau tanya dulu. Siapa yang besok pengen jadi Bu Guru? Yang pengen jadi Pak Guru? Yang pengen jadi polisi? Ya ada. Pengen jadi apa? Santri. Ya wes, coba siapa yang berani maju sini? Ada yang berani maju? Kasih dirpas. Tak kasih dores. Yuk, coba maju. Ayo, kayak dirpas nanti. Aduh, wah keren, masa ini kita terus yang maju, wah wes. Ya ayo, coba apa? Pertanyaannya agak susah ini. Ini tiga trio quack ya. Ini trio quack. Pak Jen. Coba berdiri aja, berdiri. Mas Fauzan, Mas sama Mas Rekan berdiri. Main di sana. Coba itu debusnya udah dikeluarin tuh, banyak banget duitnya itu. Coba apa? Kenapa kita pertanyaannya pakai mikir ya? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Satu-satu. Yo, mana saya? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yo, jawabannya nggak boleh sama. Karena, Nah, kenapa itu karena? Terus nah, yo. karena Ayo, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Cepat aja satu kok. Karena telah mengandung dan melahirkan. Betul, ini keren. Terus satu lagi yuk. Ada belajar mikir, yuk. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena telah Tenang dulu. Terus. Yuk, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Berbakti. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yuk, cepat. karena telah menerima kesakitan. Ya, terima kesakitan, yo, wes, aneh. Ben, belajar mikir, yuk, terus. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ayo, satu, dua, berpasnya masih dong, udah kesuai. Ayo, cepat, satu. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Dia sudah melahirkan, dia sudah melahirkan, sudah memberi kita kasih sayang, sudah memberikan kita duit, sudah memberikan kita apa? Kebaikan, teladan. Yuk, Mengajar. cepat, satu, dua, tiga. Karena memberi kasih sayang. Betul, tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya. Ini buat bertiga, ayo. Engkau tambahinnya sama Pak Untung. Ayo duduk. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan itu susah. Biasanya kan pertanyaannya sebutkan atau itu biasanya saya jarang kasih pertanyaan seperti itu biar anak-anak itu belajar berpikir seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dihormati Allah, adik-adik semuanya, kembali lagi ke dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, yaitu kita disuruh berbuat menyembah selain kepada Allah, disuruh menyembah bukan selain kepada Allah, menyembah kepada Allah saja, dan kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena apa-apa adik-adik semuanya, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ternyata ini sudah mau menjelang buka puasa, ini wabil khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus saya ya. Untuk saat ini kita tidak mudah ya bapak ibu semuanya, kita dalam mendidik anak-anak kita. Lalu sebagian bu, lalu karena begitu banyak cobaan-cobaan, begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak semacam hambatan-hambatan yang itu seakan-akan menjadi halangan rintangan bagi kita, khususnya kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Contoh yang paling mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat misalkan, kita belum tentu bisa. Meskipun, maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun kita sudah memberikan contoh, kita sendiri sudah akan berangkat ke masjid, maka itu belum tentu anak-anak kita untuk tunduk dan taat kemudian kita menjalankan sholat sebagaimana kita ajarkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Yang pertama yaitu sedikit saja saya akan berbagi tiga, yaitu yang tiga. Yang pertama, monggo kita berikan teladan anak-anak kita berikan contoh anak-anak kita, bagaimana kita sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak kita. Karena insya Allah nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dianto, bahwa kita sebagai orang tua itu adalah madrasah atau sekolah ataupun universitas pertama bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita nanti itu akan mendapatkan apa, akan menjadi apa, dan akan seperti apa itu tergantung bagaimana kita sebagai orang tua dalam memberikan keteladanan di dalam lingkungan rumah kita. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa sebenarnya anak-anak atau bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti orang-orang tua mereka memberikan majusi, nasrani, dan yang sebagainya. Maka kita sebagai orang tua harus ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa seorang anak yang baru lahir, dia lahir itu laksana kertas putih yang akan kita lukis, yang akan kita gambar sedemikian rupa, itu nanti akan menjadi lukisan yang indah atau lukisan yang hanya sekedar lukisan yang tidak ada harganya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita berikan contoh keteladanan dalam keluarga kita, karena tentu saja rumah tangga yang baik itu akan menghasilkan lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik akan menghasilkan nanti masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik tentunya akan melahirkan nanti negara yang baik. Seperti itu, Bapak Ibu, insya Allah. Santri, santri, Siap. ya, diulangi lagi. Siapa yang besok pengen surga? Semangat, ayo diulangi sih, semangat. Siapa yang besok pengen surga? Saya. Gitu loh. Siapa yang besok pengen surga? Saya. Siapa yang besok pengen surga? Saya. Siapa yang besok pengen surga? Saya. Sanggupkah kau jadi anak yang baik? Sanggup, yuk. Sanggupkah kau jadi anak yang baik? Sanggup. Hormati orang tua dan juga guru kita. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak cerdas, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak cerdas, kalau kau anak cerdas, guyan-guyu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan, dianugerahi anak-anak yang cerdas dan soleh. Allahumma amin. Santri, ingat-ingat ya, nanti coba dibuka di surat Al-Isra 23. Itu kita disuruh menyembah kepada Allah dan dilarang menyembah selain kepadanya, dan kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Amargi nyuwun sewu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbuat baik kepada anak-anak kita, nanti pun anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Jangan sampai nanti ketika kita sudah semakin tua, ketika kita sudah semakin renta, justru anak-anak kita menjauhi diri kita sebagai orang tuanya. Santri, siapa yang di sini masih punya simbah? Masih punya simbah semua ya? Simbahnya sudah tua apa masih muda? Oh, sudah tua. Simbahnya kalau jalan, kalau lari, kuat berlari apa cuma jalan saja? Jalan saja. Makanya adik-adik yang masih punya simbah disayangi ya simbahnya ya. Oke? Oke. Karena apa? Simbah-simbah kita lah nanti yang apa? Yang akan menyayangi adik-adik semuanya ketika nanti adik-adik ditinggalkan sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya nanti kita semuanya diberikan kenikmatan sama Allah, dipertemukan sama Allah lagi di surga. Allahumma amin. Bapak Ibu minta Allah sedikit sebelum ditutup, yaitu adik-adikku semuanya, karena Bapak Ibu minta Allah, anak-anak kita itu adalah sebenarnya investasi kita, investasi dan harta kita yang paling berharga bagi kita sebagai orang tua. Betul, ingat-ingat Bapak Ibu, diingat-ingat Bapak Ibu bahwa kalau harta itu masih bisa dicari. Cuman kalau yang namanya anak-anak kita susah
untuk memperbaiki ketika mereka sudah memberontak, sudah tidak taat kepada kita. Pramila sebelum ditutup mereka wonten sedikit ada salah satu hadis ida mata dono adam ingkota malhu ila salasah sadaqatin jariyatin awil miyutafawati awalatin solihiyatahu lahu. Dadas ketika nanti kita sudah meninggal di dunia ini cuman ada 3 yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan diri kita sebagai orang tuanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo anggen kula panjenengan sami mendidik putra putri kita semuanya, mudah-mudahan sesuai dengan syariatnya, dan anak-anak kita senantiasa taat dan senantiasa mengerti timbal baliknya kepada kita sebagai orang tuanya. Allahumma amin. Jam berapa Pak untuk ya, ini masih lama ya? Bapak Ibu dan Allah menikah dados mudah-mudahan nantinya anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Allahumma amin. Maka sebelum doa ini ada pembagian untuk pembagian santunan dan pembagian ikra. Fajan. Mainnya tuh. Ini ya. Ya, Fajan. Langsung ya berbalik dari sini. Anak-anak yuk semua, dari yang putri dulu, boleh mau yang putra dulu. Apa dari sini dulu aja yuk. Dari sini ya langsung maju untuk pembagian ikra sama santunannya. Ayo adik-adik sini langsung maju aja. Nanti biar cepat gantian, soalnya sudah mau buka puasa. Oh, di WA. Tapi waktu apa langsung dikasihkan langsung. Kami ya, ini dari mana ya? Dari dalam. Ini mana? Dari Cokroyudan. Cokroyudan. Ya, untuk Cokroyudan, Palu Valentina Basuki dan Viola Gretania. Itu ya. Sama adiknya yang ini. Kemudian dari mana? Ini dari Oh, yang Mujamuju. Sudah, Mujamuju. Jurang. Dua. Oh, ayo selanjutnya langsung. yang dari Bularjo. Ya, langsung. Ya nanti itu Bularjo Pak. Ya. Nah, itu Bularjo. Kemudian yang dari Samaan. Dari Samaan. Yang dari Samaan. Samaan mana samaan? Dava, Arif, Fajri, Hambali, Pino, Iyo. Iya, samaan. Sini ya, sini biar nanti samaan lagi. Ini samaan yang mana samaan? Sini, Pak. Sini semua. Yang dari Samaan. Terus di tempat duduk, kembali ke tempat duduk menunggu. Kemudian dari dalam. Yatim itu orang yatim itu bagiannya.
Yang belum Yang belum siapa ya? Yang Naomi. Naomi. Ayo dipanggil kowe anu. Panggil Mbak E. Oh, yang tidak hadir bisa diwakilkan Yang misalkan tidak kayak hadir si siapa? Putrane gitu ya. Silvi. Si Redok. Nah, akil ke Adi. Nah. Ini nama kok pasang sandal kayang kan. Naomi. Kemudian siapa yang belum ya? Robert. Robert salah. Sudah belum? Dua. Sudah semua? Ini belum. 2, 10, 15, 18. Belum disampaikan? Jarang. Oh, berarti benar 18. sesuai jadwal di WA 18 ya. Masih ada sisa 2 mungkin itu untuk Oh, siap. Kamis depan. Yang datang. Ya, yang nanti yang minta tolong nanti yang adik-adik nanti foto di sini semuanya ya. Kita ambil foto. Nanti kalau sudah minum langsung foto aja dan nanti langsung buka bersama gitu ya. Yuk monggo kita semuanya berdoa dulu sebelum buka puasa. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa diberkahi sama Allah. Allahumma amin. Yuk semuanya kita berdoa dulu. Belum kita berdoa untuk kita berdoa untuk penutupan. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi. Barakallahu alhamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika min 'azmi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhar wa a'udzu bika min ghalabati al-layli wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang cerdas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mudah dalam menuntut ilmu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Dan berkailah ilmu kami ya Allah. Dan mudahkanlah kami dalam mencapai cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami nanti menjadi generasi-generasi penerus yang Islam ya Allah. Dan menjadi pendakwah-pendakwah yang tangguh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya Kalian Shalawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika afantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ya. Dipusin nakal. Nakal. Saya nakal.